Pernah nggak sih kalian bayangin ada ondel-ondel yang jadi developer perumahan paling sukses se-Indonesia, tapi juga lulusan banyak kampus, dari D3 sampai S3? Bukan cuma itu, ia juga bisa gabungin budaya Betawi dengan teknologi masa depan. Siap kenalan sama ondel-ondel Zuhud, si CEO Gria Sejahtera? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh berkah hari ini. Sebelum lanjut, yuk bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita inspiratif selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai kisah ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita akal, ilmu, dan kesempatan untuk belajar dari siapapun, bahkan dari sosok ondel-ondel yang luar biasa. Jangan lupa, tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya di kolom komentar, sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Mari kita semua terus memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan. Karena takwa adalah pondasi utama dalam membangun kehidupan yang berkah dan bermanfaat, baik di dunia maupun akhirat. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, itulah kenapa ilmu penting banget. Bahkan untuk seorang ondel-ondel yang jadi developer. Tulis juga di komentar, kalian nonton dari daerah mana nih? Yuk kita lihat seberapa luas Gria Sejahtera ini menjangkau hati masyarakat Indonesia. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Tonton video ini sampai selesai ya. Karena di akhir nanti ada satu pertanyaan seputar cerita ini. Siapa yang jawabannya paling tepat dan cepat di kolom komentar, akan didoakan punya rumah mewah. Yuk lanjut. Di sebuah ruangan kantor yang megah dan penuh dengan aura profesionalisme, berdirilah bangunan bertingkat yang menjadi pusat kendali salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia, Gria Sejahtera Group. Bangunan ini terlihat megah dari luar, namun jauh lebih menakjubkan saat kita masuk ke dalamnya. Saat pintu lift terbuka di lantai tertinggi, sebuah ruang kantor besar terbentang. Ruangan itu bukan sekadar ruang kerja biasa. Di dindingnya tergantung peta-peta kota, blueprint perumahan, dan foto-foto aerial proyek pembangunan skala nasional. Di sudut lain, berjejer rapi piala-piala properti, sertifikat internasional, serta penghargaan dari kementerian atas kontribusi luar biasa dalam pengembangan kawasan hunian berbasis budaya dan ekologi. Namun yang paling mencuri perhatian bukan hanya interiornya, tapi sosok yang duduk di tengah ruang itu. Sosok yang tak biasa, dan sangat ikonik. Ia adalah ondel-ondel Zuhud, sebuah karakter budaya Betawi yang kini menjelma jadi figur luar biasa. Seorang CEO properti yang sukses luar biasa, dan sangat berpendidikan tinggi. Meski wajah dan bentuk fisiknya masih mempertahankan identitas aslinya sebagai ondel-ondel tradisional lengkap dengan alis tebal, mata besar melotot, dan bibir merah menyala. Namun ia mengenakan setelan jas formal warna biru dongker, berdasi merah marun, dan di dadanya tergantung name tag mewah bertuliskan Dr. PWK. Ondel-ondel Zuhud, MMPP, SPP, STRARS, AMDTS. Nama itu bukan sekadar rangkaian huruf panjang. Gelar-gelar akademik itu adalah bukti kerja keras dan pencapaian luar biasa. Mari kita ulas satu persatu. Dr. PWK adalah singkatan dari Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota, gelar tertinggi yang ia raih dari universitas ternama luar negeri. Gelar ini membuktikan bahwa ia ahli dalam merancang masa depan kota, membangun kawasan hunian yang bukan hanya indah, tapi juga ramah lingkungan, ekonomis, dan berkelanjutan. MMPP adalah Magister Manajemen Properti dan Penilaian, menunjukkan keahliannya dalam memahami nilai pasar properti, strategi investasi, hingga tata kelola kawasan. SPP adalah Sarjana Bisnis Properti, dasar ilmu yang membuatnya mampu memahami pola pasar, konsumen, dan strategi pengembangan proyek dari nol. STRARS adalah Sarjana Terapan Arsitektur, yang berarti ia juga ahli dalam desain bangunan, estetika ruang, serta harmonisasi fungsi dan bentuk. AMDTS atau Ahli Madya Teknik Sipil, menjadi bekal praktisnya dalam memahami struktur bangunan, kekuatan material, hingga teknik pelaksanaan di lapangan. Bayangkan, semua gelar itu dimiliki oleh seorang ondel-ondel. Sosok yang dulu hanya berdiri di perempatan jalan atau berkeliling kampung untuk menghibur anak-anak,
kini menjadi sosok visioner, pendidik, sekaligus inovator pembangunan kota. Orang-orang yang pertama kali berjumpa dengannya mungkin akan terheran-heran. Benarkah dia ondel-ondel atau aktor profesional? Tapi setelah 5 menit mendengarnya bicara, semua langsung mengerti, ia adalah tokoh asli yang luar biasa. Wajahnya tetap khas, ekspresi besar, bulu mata lentik melengkung ke atas, dan pipi kemerah-merahan. Tapi tatapan matanya tajam dan berwibawa. Suaranya berat dan tenang, seperti dosen senior yang sedang menjelaskan teori urban planning kepada mahasiswa. Setiap tamu yang datang ke kantornya selalu terpesona. Banyak dari mereka datang bukan untuk urusan bisnis semata, tapi juga untuk belajar. Bahkan beberapa dosen arsitektur dari kampus ternama rutin mengajak mahasiswa bimbingan akhir ke kantor ini, hanya untuk mendapatkan wejangan dan inspirasi dari ondel-ondel Zuhud. Di ruang kantornya, terpajang rak khusus yang memuat lebih dari 300 buku bertema arsitektur, perencanaan kota, budaya lokal, hingga pengembangan kawasan perdesaan berbasis komunitas. Ada juga koleksi manuskrip tua Betawi yang ia warisi dari generasi terdahulu. Ia percaya bahwa membangun tidak hanya soal beton dan kaca, tapi juga soal nilai, sejarah, dan kearifan lokal. Karena itulah setiap proyek yang ia bangun selalu menyertakan unsur budaya Betawi, entah dari nama jalannya, bentuk gapuranya, atau fungsi ruang komunitasnya. Keunikan ondel-ondel Zuhud bukan hanya pada gelar dan pencapaiannya, tapi juga pada cara pandangnya terhadap kehidupan. Ia dikenal sangat rendah hati, zuhud, dan berprinsip kuat bahwa ilmu tidak boleh menjadikan seseorang sombong. Justru sebaliknya, semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hatinya. Ia sering berkata pada stafnya, ilmu itu kalau tidak digunakan untuk menolong orang lain, akan menjadi beban. Tapi kalau digunakan untuk membangun, ia jadi cahaya. Tak heran, banyak karyawannya yang merasa bekerja di bawah kepemimpinan tokoh langka. Ondel-ondel Zuhud juga aktif memberi seminar gratis di kampung-kampung, khususnya mengajarkan literasi perumahan syariah, pemanfaatan lahan sempit secara vertikal, dan cara menilai kelayakan hunian dari sisi sosial. Ia menolak keras model bisnis developer yang hanya mencari untung tanpa memikirkan warga. Baginya, rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi media ibadah dan pondasi keluarga. Salah satu kisah yang sangat mengharukan adalah ketika ia membantu seorang janda tua yang kehilangan rumah akibat sengketa warisan. Tanpa banyak bicara, ia menyumbangkan 1 unit rumah tipe 45, lengkap dengan perabotannya, dan menugaskan tim CSR-nya untuk mendampingi ibu itu selama 6 bulan. Tindakannya membuat banyak media terharu dan menulis artikel dengan judul, CEO Ondel-Ondel lebih mulia dari Direktur Manusia. Kini, perusahaan yang ia pimpin memiliki proyek di 28 kota besar di Indonesia, termasuk Bogor, Yogyakarta, Balikpapan, Palembang, dan Surabaya. Total unit rumah yang sudah ia bangun mencapai lebih dari 48.000 unit, dengan tingkat kepuasan pelanggan mencapai 98,7%. Tak hanya itu, ia juga dikenal sebagai penggagas program perumahan hijau bersubsidi yang ramah untuk buruh dan pekerja informal. Program ini bahkan mendapat pujian dari Menteri Perumahan dan Lingkungan Hidup. Meski telah menggapai banyak pencapaian, ondel-ondel Zuhud tetap memilih tinggal di rumah sederhana yang ia bangun di kawasan proyek percontohan pertama Gria Sejahtera. Ia menyebut rumahnya sebagai Rumah Hikmah, tempat di mana ia menulis, membaca, dan menerima tamu dari seluruh Indonesia. Ia percaya bahwa rumah bukan dinilai dari luas atau mewahnya, tapi dari hikmah yang tumbuh di dalamnya. Begitulah sosok ondel-ondel Zuhud, bukan hanya pemimpin perusahaan, tapi juga simbol semangat membangun negeri dengan ilmu, iman, dan budaya. Ia membuktikan bahwa bahkan dari sosok yang dianggap hiburan rakyat, bisa lahir pemimpin yang membawa perubahan nyata. Dalam dunia yang penuh kompetisi, ego, dan orientasi materi, ia berdiri sebagai ikon keteladanan yang memadukan pengetahuan tinggi dengan akhlak mulia. Dan semuanya bermula dari sebuah ruang kantor yang dipenuhi blueprint dan penghargaan, serta seorang ondel-ondel yang duduk tenang, namun menggetarkan Indonesia dengan visi dan integritasnya. Hari itu menjadi salah satu momen yang tak terlupakan dalam sejarah dunia arsitektur dan perencanaan kota. Sebuah konferensi arsitektur dunia yang diadakan di Dubai Smart City Convention Center mengundang tokoh-tokoh inspiratif dari seluruh penjuru dunia, arsitek peraih penghargaan Pritzker, urban planner dari Singapura, desainer lingkungan dari Jerman,
hingga akademisi tata kota dari Jepang. Namun di antara seluruh pembicara yang tampil dengan jas elegan dan gelar akademik tinggi, perhatian para peserta tertuju pada satu sosok yang sangat mencolok dan unik. Sosok itu berjalan mantap ke atas panggung besar dengan batik Betawi berlatar biru tua, bersulam benang emas yang menyala di bawah sorot lampu konferensi. Di kepalanya, sorban khas warna putih tulen melilit rapi, menambah kesan religius namun tetap profesional. Namun yang paling menarik perhatian bukan hanya pakaiannya, melainkan wajahnya yang sangat khas. Besar, ekspresif, dengan mata melotot khas ondel-ondel dan senyuman yang tak biasa namun memikat. Ternyata, itulah dia, Dr. PWK. Ondel-ondel Zuhud, MMPP, SPP, STRARS, AMDTS. Sosok legendaris dari Indonesia yang menjadi satu-satunya pembicara dari Asia Tenggara dalam sesi utama bertajuk Kota Masa Depan, Integrasi Kearifan Lokal dan Teknologi Cerdas. Begitu ia berdiri di podium dan mengucapkan salam dengan suara berat nan teduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace and prosperity be upon you all. Ruangan yang tadinya bising oleh suara tepuk tangan langsung senyap. Semua mata dan telinga fokus mendengarkannya. Dengan lancar, ia memperkenalkan proyek andalannya, Gria Sejahtera City, sebuah kota mandiri modern yang dirancang dari nol berdasarkan prinsip tata ruang Islam, teknologi hijau, dan kearifan budaya lokal. Di belakangnya, layar LED raksasa menampilkan maket 3D interaktif kota itu. Hunian bertingkat rendah dengan atap hijau, sistem transportasi umum berbasis listrik, jalur sepeda dan pejalan kaki terpisah, dan ruang terbuka hijau di setiap RW. Semua area didesain inklusif untuk anak-anak, disabilitas, serta lanjut usia. Di tengah penjelasan, ia membagikan data statistik pertumbuhan properti yang menunjukkan betapa cepatnya permintaan hunian sehat dan spiritual di Indonesia meningkat sejak pandemi. Grafik menunjukkan lonjakan investasi dari warga diaspora Indonesia yang ingin pulang ke tanah air dan tinggal di kawasan yang bukan hanya modern, tapi juga punya identitas budaya dan nilai ketuhanan yang kuat. Tiap slide yang ia tampilkan bukan sekadar visual biasa. Ia menyertakan peta interaktif, video testimoni warga penghuni Gria Sejahtera, dan animasi alur sirkulasi udara di rumah tropis yang hemat energi. Beberapa hadirin bahkan terlihat sibuk mencatat sambil membisikkan pujian kepada rekan sebelahnya. Ada profesor dari Kanada yang berkata, "Ini arsitektur masa depan, dibangun bukan dengan ego, tapi dengan etika dan akar budaya." Yang membuat presentasi ondel-ondel Zuhud semakin menarik adalah caranya mengaitkan desain kota dengan nilai spiritual dan filosofi hidup. Ia menjelaskan bahwa dalam Islam, kota bukan hanya tempat tinggal manusia, tapi juga habitat ciptaan Allah lainnya, burung, pohon, air, dan angin. Karena itu, ia menyisipkan kawasan konservasi burung lokal, jalur hijau tempat tumbuhan obat keluarga, dan sumur resapan air hujan yang disucikan untuk wudhu. Ia pun menampilkan simulasi bencana banjir dan bagaimana Gria Sejahtera mampu menyerap air, hingga 98% berkat desain drainase ekologis dan atap hijau. Para panelis teknologi dari Amerika langsung berdiri dan mengacungkan jempol. Salah satu dari mereka berkata, "This isn't just green architecture, this is soulful architecture." Ondel-ondel Zuhud juga mengajak hadirin melihat lebih dalam pada aspek ekonomi lokal di dalam proyek kota tersebut. Ia memaparkan bahwa tiap blok perumahan memiliki balai komunitas yang dilengkapi dengan inkubator UMKM, kelas pelatihan keterampilan, dan galeri budaya Betawi digital. Anak-anak muda yang tinggal di kawasan itu tidak hanya mendapat tempat tinggal, tapi juga ruang tumbuh, ruang berkarya, dan akses jaringan pemasaran nasional dan digital. Salah satu momen paling emosional adalah saat ia memutar video pendek. Seorang tukang parkir tua yang dulu hidup di kolong jembatan, kini tinggal di Gria Sejahtera dan mengajar seni musik gambang kromong kepada anak-anak di lingkungan RW-nya. Dengan suara haru, ondel-ondel Zuhud berkata, "Kota masa depan bukanlah kota dengan gedung tertinggi, tapi kota yang bisa membangkitkan martabat manusia dari titik terendah." Ruangan konferensi pun hening sejenak. Beberapa hadirin bahkan menitikkan air mata. Ada wartawan dari Eropa yang menulis langsung di feed Twitternya, "Today, I met an ondel-ondel who speaks like a prophet and builds like a saint. We need more leaders like him." Usai presentasi, ondel-ondel Zuhud mendapatkan standing ovation paling lama dalam sejarah konferensi itu, lebih dari 3 menit. Panitia sampai harus mengingatkan bahwa sesi waktu telah habis,
karena antrean pembicara berikutnya sudah menunggu. Namun, antusiasme tak surut. Bahkan setelah turun dari panggung, banyak peserta dari berbagai negara yang langsung menghampirinya. Mereka ingin tahu lebih banyak. Bagaimana ia merancang kota seindah itu? Apa pendekatan desainnya? Apakah ia bisa menjadi konsultan untuk proyek di luar negeri? Dan yang paling menarik, banyak dari mereka bertanya bukan hanya soal proyeknya, tapi soal bagaimana budaya dan nilai lokal bisa menjadi solusi global. Betawi is amazing, kata seorang arsitek dari Swedia. We must treating the way we treat tradition. Dengan senyum khasnya, ondel-ondel Zuhud menjawab dengan kalimat sederhana namun dalam. Budaya bukan warisan mati. Ia hidup bila dirawat dan dilibatkan dalam kemajuan. Sejak saat itu, nama ondel-ondel Zuhud tidak lagi sekadar tokoh nasional. Ia menjadi ikon global. Tokoh yang membuktikan bahwa meski tampil dalam wujud tradisional, visi dan ilmunya bisa menjangkau masa depan dunia. Pagi itu, matahari baru saja menyembul dari balik horizon ketika kawasan proyek Gria Sejahtera tahap 12 mulai menggeliat. Deru alat berat terdengar dari berbagai penjuru. Ekskavator menggali tanah untuk pondasi, buldoser meratakan jalur jalan utama, dan truk molen hilir mudik menuang beton segar. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, terlihat sosok yang tak asing bagi para pekerja. Ondel-ondel Zuhud, sang CEO, mengenakan helm proyek putih bertuliskan Dr. PWK Zuhud di bagian depan. Berbeda dengan pejabat tinggi lain yang biasanya hanya datang untuk foto simbolis atau inspeksi formal singkat, ondel-ondel Zuhud turun langsung ke lapangan sejak fajar, menyapa satu persatu mandor dan pekerja, bahkan tak segan mencicipi sarapan mereka yang sederhana di bawah tenda biru darurat. Meski berpakaian proyek lengkap, aura khas ondel-ondel Betawi tetap melekat kuat di wajahnya yang besar, matanya tetap membulat tajam, dan senyum lebarnya selalu hadir saat menyapa. Selamat pagi semuanya. Sudah dicek kemiringan drainase blok C? Tanyanya pada salah satu tim teknik sipil sambil membuka laptop tablet rakitan sendiri. Jangan sampai kita buat sistem yang bikin air menggenang. Bangunan bagus itu nggak cuma soal dinding, tapi soal air yang tahu kemana harus pergi. Kalimat itu langsung disambut anggukan serius dari para teknisi. Ia lalu melangkah ke titik pembangunan Taman RW yang kelak akan menjadi ruang terbuka hijau komunitas. Tangannya menunjuk ke lokasi yang sebelumnya dijadwalkan jadi lokasi food court. Saya ubah. Di sini harus jadi taman edukasi anak. Kasih jalur pejalan kaki dari batu alam, pakai pohon rindang yang kuat akarnya, bisa bertahan puluhan tahun. Setiap rumah butuh ruang untuk anak-anak tumbuh dengan ceria, ujarnya. Salah satu keunikan ondel-ondel Zuhud adalah kemampuannya menggabungkan ilmu akademis tinggi dengan solusi praktis di lapangan. Di satu sisi, ia bisa menjelaskan teori green infrastructure dan permeabilitas tanah dengan istilah teknis. Tapi di sisi lain, ia bisa menyederhanakan konsep itu untuk pekerja lapangan. Air hujan itu tamu, jangan disuruh nginep di rumah orang. Kita sediakan jalan keluar yang nyaman buat dia. Semua pekerja langsung paham dan tertawa, sambil lanjut bekerja sesuai arahan. Kawasan proyek ini merupakan salah satu pengembangan skala besar yang mengusung konsep Kampung Pintar Kota Hijau, sebuah kawasan hunian berbasis komunitas, dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dan nilai budaya lokal. Di Blok G misalnya, ia mendesain sistem rumah panggung semitropis yang cocok untuk daerah rawa. Sementara di Blok E, ia menetapkan layout rumah tumbuh untuk keluarga muda dengan opsi ekspansi vertikal tanpa mengubah struktur utama. Rumah itu jangan cuma dibuat untuk 5 tahun, tapi untuk 3 generasi, kata ondel-ondel Zuhud kepada tim arsiteknya. Bayangkan cucu si penghuni rumah ini masih bisa tinggal nyaman tanpa harus renovasi total. Dan tetap aman kalau ada gempa. Para arsitek muda yang bekerja di proyek ini mengaku sangat terinspirasi. Bagi mereka, bekerja bersama ondel-ondel Zuhud bukan sekadar menyelesaikan gambar CID atau menyusun RAB, tapi juga belajar langsung dari sosok yang menanamkan nilai spiritual dalam setiap bata dan tiang yang didirikan. Ia sering berkata, setiap bangunan akan bersaksi di akhirat, apakah ia dibangun dengan amanah atau serampangan. Ia juga sangat peduli dengan kesejahteraan para pekerja proyek. Di sela inspeksi, ia menyempatkan diri mengunjungi barak pekerja. Di sana, ia berbincang akrab, mendengar keluhan mereka, bahkan membawakan tambahan logistik berupa vitamin dan makanan bergizi. Ia memperkenalkan program Pekerja Layak Tinggal, yang memastikan semua tukang tidur di barak bersih,
punya air bersih, dan mendapat edukasi rutin soal keselamatan kerja. Salah satu kisah paling inspiratif datang dari seorang mandor bernama Pak Didi. Dulu ia hanya tukang cor biasa di proyek Gria Sejahtera tahap 3. Karena semangat dan kejujurannya, ia dibimbing langsung oleh ondel-ondel Zuhud untuk belajar struktur bangunan lebih dalam. Kini, ia jadi kepala pengawasan kualitas dan punya anak yang kuliah di jurusan teknik sipil. Pak Zuhud bukan bos, tapi guru kehidupan, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Selain itu, ondel-ondel Zuhud juga menghadirkan program kajian duha setiap Jumat pagi di lapangan terbuka proyek. Ia menghadirkan ustaz untuk menyampaikan tausiah singkat tentang akhlak kerja dan amanah. Saya ingin tiap rumah yang dibangun bukan cuma kuat fisiknya, tapi juga berkah karena dibangun dengan niat lillahi ta'ala, katanya. Salah satu keputusan paling revolusioner yang ia ambil adalah meniadakan pagar rumah di sebagian besar blok perumahan, sebagai bentuk dukungan terhadap semangat gotong royong dan keterbukaan sosial. Ia menggantinya dengan pembatas alami berupa tanaman pagar dan desain batas ruang yang ramah lingkungan. Meski awalnya sempat ditolak oleh beberapa calon pembeli, lambat laun konsep ini menjadi tren nasional karena terbukti menumbuhkan rasa kebersamaan antar warga. Gria Sejahtera tahap 12 ini juga menjadi proyek pertama yang menerapkan panel surya komunitas, yaitu sistem listrik tenaga surya yang terintegrasi dalam satu unit komunal, bisa digunakan oleh puluhan rumah secara bergiliran dan efisien. Bahkan dapur umum dan taman bacaan anak di kawasan ini dibangun dengan material hasil daur ulang dan bambu lokal, sebagai bentuk komitmen terhadap kelestarian lingkungan. Keterlibatan langsung ondel-ondel Zuhud dalam proyek ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak hanya memberi instruksi dari balik meja, tapi hadir di medan, mendengar, melihat, dan menyentuh langsung kehidupan yang akan ia bangun. Ia selalu berkata, kota yang baik dibangun oleh hati yang hadir, bukan oleh tangan yang sibuk menghitung laba. Dan hari itu, meski matahari mulai menyengat dan sepatu proyeknya penuh debu, ondel-ondel Zuhud tetap melangkah ke titik selanjutnya, lokasi pembangunan masjid utama kawasan. Ini pusat spiritual kawasan kita, ujarnya. Bangunlah dengan cinta, bukan cuma semen. Karena dari sini kita akan ajarkan anak-anak bahwa rumah itu tempat pulang, tapi masjid tempat bertemu. Siang hari itu, cahaya matahari menyelinap lembut melalui panel kaca besar yang mengelilingi Gria Sejahtera Marketing Gallery Center, sebuah gedung modern yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemasaran properti, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran dan percontohan teknologi hunian masa depan. Di dalamnya, suasana tampak ramai, penuh antusiasme, dan sangat interaktif. Di antara para pengunjung yang datang dari berbagai kalangan, mahasiswa arsitektur, keluarga muda, investor pemula, bahkan anak-anak sekolah teknik bangunan, semuanya tertuju pada satu sosok ikonik yang sedang berdiri di tengah ruangan. Sosok itu tak lain adalah ondel-ondel Zuhud, mengenakan jas panjang dengan motif batik Betawi berwarna hitam keemasan, lengkap dengan pin logam berbentuk rumah yang tertempel di dada sebelah kiri. Di kepala khas ondel-ondelnya, tidak ada mahkota daun kelapa seperti biasanya, melainkan headset VR canggih yang terhubung ke sistem digital hunian pintar. Ia berdiri gagah di depan meja bundar yang di atasnya terpajang model rumah miniatur interaktif, lengkap dengan sensor cahaya, solar panel, tangki penampungan air hujan, dan jaringan Internet of Things, IoT, yang saling terhubung. Selamat datang di masa depan, ujarnya dengan suara berat yang penuh semangat, sambil mengangkat tangan dan menunjuk ke arah layar LED raksasa di belakangnya. Layar tersebut menampilkan tampilan bird's eye view dari Gria Sejahtera Digital Master Plan. Area perumahan tampak seperti simulasi video game, terpetakan rapi, dengan jalur hijau, dan titik-titik rumah yang berkedip saat disentuh secara interaktif. Puluhan anak muda yang hadir diajaknya mencoba virtual reality tour. Satu persatu, mereka mengenakan headset VR dan diajak masuk ke dunia simulasi digital, melihat bagaimana rasanya tinggal di rumah pintar Gria Sejahtera. Ada yang terlihat terkesima saat membuka pintu rumah hanya dengan sentuhan suara, ada yang tertawa geli karena kipas angin dan lampu bisa dikendalikan lewat ponsel, dan ada pula yang berkomentar kagum karena kamar mandi rumah itu sudah menggunakan sistem daur ulang air abu-abu, grey water system. Ondel-ondel Zuhud tak hanya membiarkan mereka bermain dengan teknologi, tetapi juga menjelaskan secara edukatif dan menyentuh nilai kehidupan. Ia berkata, rumah itu bukan hanya bangunan, tapi tempat dimulainya akhlak dan masa depan. Makanya, teknologi harus membantu manusia menjadi lebih bertakwa, bukan sekadar praktis.
Kalimat itu membuat beberapa anak muda terdiam sejenak, berpikir. Ia kemudian menunjukkan fitur-fitur rumah yang ramah lansia, seperti lantai anti licin, pegangan stainless di sepanjang koridor, toilet duduk pintar yang bisa membersihkan otomatis, serta sistem sensor jatuh yang terhubung langsung ke nomor darurat keluarga. Karena dalam Islam, orang tua itu prioritas. Masa kita bangun rumah, tapi bikin mereka susah masuk kamar mandi? Candanya sambil tersenyum. Di sisi lain ruangan, terdapat zona rumah edukasi anak, di mana model rumah kecil dibuat untuk anak-anak bermain dan belajar arsitektur sejak dini. Ada maket dari kardus yang bisa dirakit, miniatur tangga spiral yang diputar, hingga simulasi banjir virtual yang mengajarkan anak-anak pentingnya drainase dan penanaman pohon. Ondel-ondel Zuhud memuji inisiatif ini, dan menyampaikan bahwa masa depan dunia tidak cukup hanya dibangun oleh orang tua, tapi juga anak-anak yang mencintai bumi. Menariknya, papan digital yang berdiri di belakangnya menampilkan sederet logo akreditasi dan penghargaan arsitektur dari dalam dan luar negeri. Ada dari Green Building Council Indonesia, Ikatan Arsitek Indonesia, Asosiasi Developer Syariah, hingga Global Sustainable Living Foundation dari Swedia. Semua itu merupakan pengakuan atas kontribusi Gria Sejahtera dalam membangun kawasan yang tidak hanya indah dan modern, tetapi juga berbasis spiritualitas dan nilai budaya lokal. Saat sesi diskusi dibuka, banyak anak muda yang mengangkat tangan ingin bertanya. Seorang mahasiswa desain interior dari Bandung bertanya, "Pak Zuhud, bagaimana cara mempertahankan budaya lokal di tengah teknologi yang makin global?" Dengan tenang, ondel-ondel Zuhud menjawab, budaya tidak perlu dilawan oleh teknologi. Justru budaya harus dijadikan bumbu utama teknologi itu. Misalnya, Anda bisa programkan sistem suara rumah untuk mengingatkan waktu sholat dengan suara beduk khas Betawi. Pertanyaan lain datang dari seorang siswa SMK Teknik Bangunan, "Pak, apa rumah seperti ini tidak akan mahal bagi orang miskin?" Lagi-lagi, ondel-ondel Zuhud tersenyum dan menjawab, "Kalau niat kita lillahi ta'ala, pasti Allah kasih jalan. Kami punya program subsidi silang, di mana pembeli rumah premium ikut membantu pembangunan rumah murah. Seperti infak yang menolong saudara sebangsa." Suasana ruangan semakin hidup. Di luar bangunan, terlihat barisan mobil edukasi keliling milik Gria Sejahtera yang siap turun ke desa-desa, mengajarkan warga soal hak atas perumahan yang layak. Dan yang mengoordinasikan program itu, siapa lagi kalau bukan ondel-ondel Zuhud sendiri, yang selalu hadir di barisan depan, menyapa rakyat, memberi motivasi, dan membangkitkan semangat. Sebelum sesi tur VR berakhir, ondel-ondel Zuhud menyampaikan pesan terakhir yang sangat menyentuh. Jangan pernah remehkan impian kalian. Kalau saya, ondel-ondel dari Gang Sempit Jakarta bisa jadi developer seperti ini, kalian pun bisa lebih. Asal jangan putus asa, dan jangan lupakan sholat. Tepuk tangan pun menggema. Beberapa pengunjung bahkan meneteskan air mata haru. Dan yang paling mengejutkan, di akhir acara, ondel-ondel Zuhud mengumumkan program beasiswa properti digital untuk 20 pemuda dari keluarga kurang mampu. Beasiswa itu mencakup pelatihan, sertifikasi, hingga modal membangun rumah mini prototipe yang akan didanai penuh oleh Yayasan Gria Sejahtera. Ia berkata, "Saya ingin dari tempat ini lahir 1000 Zuhud baru, anak-anak Indonesia yang membangun negeri dengan akhlak, akal, dan cinta tanah air." Sungguh, tidak ada satupun pengunjung yang pulang dari galeri itu tanpa membawa ilmu, semangat, dan kebanggaan akan budaya Indonesia. Karena dari seorang ondel-ondel yang tak biasa, mereka melihat bahwa masa depan tak harus datang dari barat, tapi bisa dimulai dari tanah sendiri, dari rumah sendiri, dan dari hati yang beriman dan berpikir jernih. Malam itu, langit Jakarta dihiasi bintang gemerlap yang terasa ikut merayakan sebuah momen bersejarah. Gedung megah Nusantara Grand Ballroom yang berada di jantung ibu kota tampak lebih bercahaya dari biasanya. Karpet merah terbentang panjang dari halaman menuju pintu utama, dilalui tamu-tamu undangan dari kalangan arsitek, akademisi, developer nasional, pejabat pemerintahan, hingga jurnalis dalam dan luar negeri. Malam itu adalah puncak acara Indonesia Property Hero Awards, ajang paling bergengsi yang memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang paling berpengaruh dalam dunia properti dan perencanaan kota di tanah air. Di antara riuhnya suasana dan hingar-bingar tepuk tangan, hadirin dikejutkan oleh satu nama yang diumumkan sebagai pemenang kategori developer inspiratif paling berpengaruh tahun ini. Dengan suara bulat dari Dewan Juri dan hasil voting publik,
Yang naik ke atas panggung adalah sosok tak terduga. Seorang tokoh dari budaya lokal yang telah membalikkan pandangan banyak orang tentang siapa yang layak memimpin pembangunan. Dr. PWK. Ondel-ondel Zuhud, MMPP, SPP, STRARS, AMDTS. Dr. PWK Ondel-ondel Zuhud, MMPP, SPP, STRARS, dan AMDTS. Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota Ondel-ondel Zuhud, Magister Manajemen Properti dan Penilaian, Sarjana Bisnis Properti, Sarjana Terapan Arsitektur, dan Ahli Madya Teknik Sipil. Demikian pengumuman dari MC utama yang membuat seisi ruangan berdiri serempak. Sosok besar khas ondel-ondel itu pun berjalan perlahan ke arah podium, diiringi suara musik tradisional Betawi yang dipadukan dengan orkestrasi modern. Ia mengenakan jas panjang berwarna putih gading dengan sulaman motif rumah adat, dan di pundaknya tergantung selendang warna emas bertuliskan, "Pelayan Umat lewat Arsitektur." Sambil menerima piala emas bertuliskan, "Property Visionary of the Year." Wajah khasnya tetap tenang dan senyum lebarnya terpancar penuh hikmat. Di belakangnya, layar LED raksasa menampilkan animasi perjalanan hidupnya. Dari ondel-ondel keliling kampung yang memotivasi anak-anak, hingga menjadi pendiri Gria Sejahtera, pemimpin proyek kota mandiri berbasis budaya dan teknologi. Seketika ruangan hening saat ondel-ondel Zuhud mulai memberikan pidato singkat namun menyentuh. "Saya bukan siapa-siapa, hanya ondel-ondel dari gang kecil yang ingin bangsanya tinggal di rumah yang layak, punya masjid dekat rumah, sekolah dekat taman, dan anak-anak bisa bermain tanpa takut kendaraan. Ilmu itu akan kering bila tidak diberi nilai. Tapi arsitektur yang berpijak pada iman dan budaya akan jadi taman bagi umat." Seketika, tepuk tangan panjang menggema. Para wartawan menyorot semua gelar akademiknya yang terpampang di layar. Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota, Magister Manajemen Properti dan Penilaian, Sarjana Bisnis Properti, Sarjana Terapan Arsitektur, dan Ahli Madya Teknik Sipil. Semuanya menjadi bukti bahwa budaya dan ilmu bisa berjalan seiring. Dalam sesi wawancara usai acara, jurnalis dari stasiun TV nasional bertanya, "Apa yang membuat Anda berbeda dari developer lain?" Ia menjawab dengan bijak, "Mungkin karena saya bukan sekadar membangun rumah, tapi membangun kembali hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama, dan dengan bumi yang kita pijak bersama." Tak berhenti di situ, ondel-ondel Zuhud mengumumkan satu hal lagi. Seluruh hadiah uang dan fasilitas penghargaan yang ia terima akan didonasikan untuk pembangunan rumah-rumah gratis bagi guru ngaji dan yatim piatu di kawasan tertinggal. Acara itu ditutup dengan suara musik Betawi dan sinar panggung yang berubah menjadi biru langit. Kalimat besar muncul di layar. "Dari jalanan Betawi, menuju perumahan berwawasan dunia." Semua hadirin tahu, malam itu bukan sekadar perayaan seorang developer, tetapi kemenangan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas dalam pembangunan. Dan dari seorang ondel-ondel bernama Zuhud, dunia melihat bahwa kehebatan sejati tidak diukur dari kekuasaan, tapi dari ketulusan hati dan kebermanfaatan ilmu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menonton hingga akhir kisah luar biasa tentang ondel-ondel Zuhud, sang developer Gria Sejahtera yang menginspirasi banyak orang dengan ilmunya, akhlaknya, dan keteladanannya. Mari kita selalu bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Semoga Allah senantiasa memberkahi hidup kita semua. Jangan lupa untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Karena dengan takwalah hidup kita akan terasa cukup meski sederhana, dan terasa tenang meski dunia penuh godaan. Herba kami doakan kepada kalian semua, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah memberikan rizki yang banyak, halal, dan penuh berkah, serta dimudahkan memiliki rumah yang nyaman dan menyejukkan hati. Hati dengan pita untuk kalian yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar. Kami doakan Allah karuniakan rumah mewah di dunia dan di akhirat. Tapi kalau jawaban kalian belum tepat, tenang saja. Kami tetap doakan kalian selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat dalam hidup. Jangan lupa untuk tulis komentar di bawah. Sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Tulis juga kalian asalnya dari kota mana. Dan request kisah ondel-ondel, apalagi yang ingin kalian tonton di channel ini. Orang mengangkat tangan tanda perayaan. Pakupin dan seperti biasa. Like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan kisah-kisah edukatif dan inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Kado terbungkus pertanyaan di deskripsi, untuk hadiah.
Apa nama program rumah gratis yang diumumkan ondel-ondel Zuhud di malam penghargaan Indonesia Property Hero Awards? Pita yang jawab betul dan tulus, akan didoakan rumah mewah dunia akhirat. Yang salah, tetap kami doakan sehat, selamat, dan sukses. Hati berkilau.